akhirnya sudah dirilis terkait mengenai jadwal simulasi tanggal pelaksanaan bantuan sosial di wilayah berikut ini. Nah, ini ada tanggalnya ya, antara tanggal 15 mulai proses persiapan, tanggal 16 hingga 20, tanggal 21, tanggal 23, 24, 28, hingga tanggal 1 sampai 30 Desember. Nah, kira-kira di tanggal-tanggal tersebut prosesnya seperti apa untuk penyaluran bantuan bagi para keluarga penerima manfaat untuk kategori berikut ini. Nah, dan di daerah mana saja ya untuk pelaksanaan tanggal tersebut. Nah, simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk para sobat YouTube semua terkait mengenai sudah rilis ya untuk simulasi jadwal tanggal pelaksanaan di daerah berikut ini atau di wilayah berikut ini terkait mengenai proses hingga penyaluran atau pencairan bantuan sosial khusus bagi KPM, PKH, atau juga KPM BPNT yang sudah masuk di TKS dengan kategori berikut ini. Dan ini tidak hanya KPM PKH atau KPM BPNT, nah ada juga di luar KPM, tapi yang pasti yang sudah masuk di TKS. Nah, kira-kira para KPM dengan kategori seperti apa yang sudah dirilis simulasi untuk jadwal tanggal pelaksanaan mulai proses persiapan penyaluran hingga penyaluran bantuan. Ini ada dimulai tanggal 15, ada tanggal 16 sampai 20, 21 hingga 23, hingga tanggal 1 sampai tanggal 30 Desember tahun 2022. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah sobat YouTube, ini mungkin banyak sekali ya para keluarga penerima manfaat yang saat ini sedang mencari-cari informasi terkait mengenai kabar pencairan baik bantuan PKH tahap 4, kemudian bantuan BPNT, alokasi Oktober dan November. Kemudian ada mungkin yang cari informasi terkait mengenai BLT BBM untuk tahap 2. Nah, kira-kira masih dapat atau tidak ya nanti di bulan Desember kemungkinan dalam penyalurannya. Nah, di dalam video ini kita akan membahas terkait mengenai jadwal yang sudah rilis untuk simulasi penyaluran atau pencairan tanggal pelaksanaan pencairan bantuan sosial di wilayah atau daerah berikut ini. Nah, ini sudah ada ya, saya mendapatkannya dari grup ini ya, grup kami dari SDM PKH di wilayah kami. Nah, di sini ada tanggal-tanggal mulai proses sebelum disalurkan atau mencairkan bantuan. Ini mulai tanggal 15, ada tanggal 16, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 28, tanggal 1 Desember hingga tanggal 30 Desember. Nah, kira-kira ini pelaksanaan bantuannya ini untuk siapa saja dan di wilayah mana, dan di tanggal-tanggal tersebut prosesnya seperti apa ya. Nah, di dalam simulasi ini terkait mengenai jadwal tanggal pelaksanaan bantuan sosial. Nah, ini untuk tanggal 15 November, kalau sekarang kan sudah tanggal 11 ya, berarti kurang 4 hari lagi. Ini merupakan jadwal maksimal ya, maksimal terkait mengenai verifikasi dan validasi
Kemudian tanggal 16 hingga tanggal 20 November ini terkait pembentukan Pokmas atau kelompok masyarakat. Kemudian tanggal 31 hingga tanggal 23 November ini terkait mengenai persiapan administrasi. Kemudian tanggal 24 hingga tanggal 28 November, nah ini sudah dilakukan pencairan dana ke rekening. Rekeningnya ini adalah untuk rekening para kelompok masyarakat yang nantinya akan menyalurkan bantuannya. Kemudian hari ke-1, nah hari ke-1 ini adalah di tanggal 1 Desember untuk penyaluran bantuannya. Dan hari ke-30 ini adalah tanggal 30 Desember. Jadi pas ya, mulai tanggal 1 hingga tanggal 30 Desember. Ini untuk wilayah Jawa Timur. Nah ini wilayah Jawa Timur ini untuk wilayah berapa ya? Wilayah 3 atau 2 ya kalau nggak salah ya. Kalau di November bahkan Oktober kemarin itu sudah prosesnya sampai pencairannya ini di bulan ini sudah berjalan ya untuk wilayah 1 kalau nggak salah. Nah, untuk tanggal-tanggal tersebut terkait mengenai verifikasi dan validasi, kemudian pembentukan Pokmas atau kelompok masyarakat, persiapan administrasi, pencairan dana ke rekening Pokmas, kemudian disalurkannya bantuan mulai hari pertama hingga hari ke-30, mulai tanggal 1 Desember hingga tanggal 30 Desember, ini merupakan jadwal simulasi untuk tanggal pelaksanaan bantuan sosial permakanan. Ya, jadi di wilayah Jawa Timur ini simulasinya untuk tanggal-tanggal tersebut. Nah, ini bisa saja berubah tanggalnya, jadi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi mungkin tidak jauh lah jika mungkin ada perubahan jadwal. Nah, jadi mulai tanggal 15 itu adalah verifikasi dan validasi. Itu mulai kemarin kami pendamping PKH, TKSK juga dimintai bantuan juga untuk memverifikasi dan memvalidasi data para calon penerima bantuan permakanan khusus untuk lansia atau disabilitas berat yang tunggal sebatang kara, tidak punya keluarga. Nah ini mereka juga ada yang dari KPM PKH maupun KPM BPNT juga bisa dapat. Nah ini jadi nama-nama tersebut sudah ditentukan ya oleh pusat, nama-namanya sudah ada, kami tinggal memverifikasi, tinggal menyurvei kembali, mendatangi calon KPM tersebut, lansia yang minimal 80 tahun, kalau disabilitas itu ya pokok disabilitas ya, yang tunggal sebatang kara sudah, kalau disabilitas berarti ya tidak mampu apa-apa lagi ya. Nah ini diberikan bantuan permakanan dengan nominal bantuan Rp21.000 per hari jika nanti sudah ditetapkan sebagai penerima bantuannya. Berarti kalau 30 hari berarti ya 630 ribuan ya. Nah ini untuk 2 kali makan ya, untuk Rp21.000 tersebut. Nah nanti yang mengantarkan makanan ini tapi itu bukan dalam bentuk uang ya. Ini dirupakan dalam bentuk makanan. Nanti yang mengantarkan makanan ini adalah warung-warung atau mungkin Pokmas tersebut yang sudah ditunjuk. Nah itu nanti langsung diantar ke rumahnya lansia atau disabilitas tersebut. Lansianya ingat ya minimal 80 tahun. Dan yang pasti yang sudah masuk di TKS. Jadi di situ ada yang KPM PKH, ada KPM BPNT, juga ada yang non KPM, tidak dapat bantuan PKH atau BPNT, tapi usianya 80 ke atas. Nah, nama-nama tersebut itu yang pasti sudah masuk di TKS. Nah, jika ada sasaran KPM, lansia atau disabilitas yang sudah meninggal, nah ini kan ada kuotanya setiap desa. Nanti itu bisa diganti. Jadi pergantian pengurus, misal di hari ke-3 KPM tersebut meninggal, nah nanti ke hari ke-4-nya itu langsung bisa diganti lansia yang usianya diutamakan 80 ke atas juga, dan yang masuk di TKS ya, yang diutamakan di sini. Jadi jika ada lansia sebatang kara tunggal yang belum masuk di TKS itu harus diusulkan dulu ke DTKS. Nah, kalau nanti sudah masuk itu lebih enak ya untuk digantikan pengurus. Jadi makanannya nanti dialihkan ke warga lain yang memenuhi kriteria atau persyaratan tersebut. Lansia minimal 80 tahun,
atau disabilitas yang sebatang kara. Jadi lansianya juga sebatang kara atau disabilitas juga yang sebatang kara. Jadi itu ya untuk jadwalnya. Kalau untuk wilayah Jawa Timur berarti mulai tanggal 1 Desember itu pencairannya hingga tanggal 30 Desember. Dan itu nanti insya Allah akan berlanjut diperpanjang hingga di tahun depan, tahun 2023. Nah, itu merupakan program baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni bantuan permakanan. Nah, untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 4 dan BPNT sendiri gimana? Apakah sudah ada kabar terkait progresnya atau perkembangannya? Nah, sampai saat ini Disik-NG itu masih terupdate ya, periodenya sudah PKH triwulan 4 dan untuk Oktober hingga Desember, dan keterangannya itu masih SK atau calon penerima bansos. Jadi keterangannya belum berubah ya. Nah, nanti jika mungkin terupdate berubah keterangannya, proses Omspan atau mungkin sudah sukses Omspan, nah itu berarti sudah mendekati detik-detik pencairan bantuan PKH tahap 4, detik-detik SP2D itu akan turun ke pendamping PKH. Nah, jadi untuk info yang lebih valid lagi, silakan tunggu info dari pendamping PKH sampai para pendamping mendapatkan namanya SP2D, atau bisa didaftarkan SMS banking ke masing-masing bank penyalur di daerahnya masing-masing. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.